Hai Omis, Selamat datang di Disetel. diskusi elektronik yang bikin kalian tidak ngantuk nih. Atau seenggaknya kita usahain lah ya, biar nggak ngantuk. Oke, gue Yusuf. Dan gue Ahmad, dan kali ini nih kita ngebahas soal yang sering ditanyakan di kolom komentar nih. Betul nih. Tentang seri terbarunya TCL ya. Ya. Di 2026 itu worth it nggak sih? Gimana ya Mas Yusuf nih? Nah, biasanya kan banyak tuh di kolom komentar kita, pastinya di YouTube, kayak gue lagi mau beli TV nih bang, terus dia bilang TCL 2025 tuh masih worth it gak? Kayak T61C, ya meskipun dia masuknya di akhir 2025, terus juga ada juga nih P6K, atau mending langsung aja ini yang ke 2026, kayak P7L atau P6L. Menurut lu gimana nih bang? Ya, nah ini benar-benar mungkin ya buat teman-teman yang mau beli seri TCL nih, yang mungkin kebingungan nih beli yang lama atau yang sekalian baru gitu ya. Iya. Nah di sini kita akan bahas secara lengkap ya Mas. Jadi kita akan bahas dari entry levelnya sampai ke upper mid ringnya nih. Oke. Gitu. Biar nggak salah beli lah ya bang. Oke. Jadi entry levelnya tuh seperti tadi kan P6K yang 2025, P6L yang di 2026-nya nih. Worth it yang mana nih? Nah, gimana nih Mas Yusuf? Nah, jadi gue di sini nih mewakili teman-teman netizen nih bang. Jadi biar nggak terlalu teknis lah ya. Jadi kita tanya Bang Ahmad. Kalau Bang Ahmad udah mulai ribet, nanti kita potong. Oke? Oke, langsung aja ya masuk intro. Let's go! Nah, yang pertama nih under entry level yaitu TCL P6K di 2025 dan sekarang P6L di 2026. Kita mulai ini pastinya yang paling bawah ya. Berarti ini P6K sama P6L tuh yang paling banyak dibeli nih marketplace. Yang ya dia tuh suatu pilihan di mana yang dulunya beli Full HD tapi mau upgrade ke 4K. Cuma 4K-nya masih dengan fitur yang masih standar gitu. Oke. Di harga 3 jutaan lah. Ya, jadi gue masih penasaran sih bang soal needs nih bang. Karena kan needs-nya tuh katanya kalau yang P6K sama P6L tuh di 270 sampai 330 needs nih bang. Jadi kalau sebenarnya itu sepenting itu ya needs itu bang? Sebenarnya needs itu lumayan penting ya, apalagi di TV ya, yang dimana kalau di ruangan yang terang gitu, di ruangan yang banyak lampu, samping jendela gede, itu needs benar-benar pengaruh pada saat nonton di siang hari. Tapi kalau di kamar ya nggak terlalu begitu terlihat banget lah gitu. Jadi kalau penting ya lumayan penting sih. Tapi standar TV ya di 250 nits selama ini ya. Di harga yang sesuai lah. Berarti P6K sama P6L ini worth it nggak sih bang kalau di ruang tamu nih, mengingat needs-nya tuh dia di 300-an ya? Tidak ada perbedaan lah ya antara P6K sama P6L. Kalau kita lihat lagi nih Mas, untuk harganya untuk di pasaran bedanya berapa jauh nih? Kalau bedanya mungkin 1 juta mah nggak worth it ya. Tapi kalau bedanya cuma 100-200 sih masih worth it untuk beli yang seri gedenya. Tapi kalau untuk upgrade, misalnya kita udah punya nih P6K nih, tapi mau upgrade ke P6L itu menurut gue nggak worth it ya. Worth it ya? Iya. Jadi overall mah sama aja ya, cuman kayaknya nih yang ngebedain nih dari fitur EA-nya nih ke depannya nih bang. Nah kayak itu, Gemini gitu ya bang. Nah jadi katanya TCL yang pertama akan ada untuk voice assistant Gemini-nya ya, Gemini lah. Jadi ini salah satu yang kita tunggu-tunggu nih. Kita juga penasaran sama fitur Gemini sehebat apa gitu ya Mas. Jadi itu salah satu mungkin nanti P6L kemungkinan akan upgrade-nya dapat duluan nih dibandingkan P6K. Jadi kalau teman-teman pengen nyobain ya nggak apa-apa, ajar di P6L-nya gitu. Jadi ini bang, kalau gua nemu P6K yang lebih murah, menurut lu gimana tuh bang? P6?
yang lebih murah ya. Murahnya mungkin 500 lebih ya. Ya, Kalau menurutku sih masih di P6L ya. P6L. P6L ini kan offline-nya ya. Hmm. Yang online-nya berarti V6C ya. P6C. Masih worth it sih. Masih worth it ya, masuk akal lah ya. Hmm. Oke. Kita lanjut ke segmen 2 nih, Bang. Segmen 2 nih, Ya. berarti masuk ke entry levelnya nih. Ya, betul. Tadi kan under ya. Betul, entry level. Ada apa aja tuh, Bang? Entry levelnya? Entry level di seri TCL terbarunya, tadi kan ada P6L, sekarang P7L. Sampai 7K ya, Bang. Nah, yang di 2025-nya itu P7K ya. Betul. Oke, berarti ini masuknya entry level yang udah QLED kan, Bang? Benar, udah QLED. Fiturnya juga udah hampir semua udah lumayan lengkap ya. Untuk nonton, untuk gaming juga lengkap. Kayaknya nih, Bang, kan kalau dulunya kan udah QLED nih, Bang. Lebih hidup lah ya dibanding P6 ya, Bang. Iya, Dibanding seri jauh P6. sih sebenarnya. Kalonya emang ada budget sih, menurut gue nih, Mas, mending ke sekalian P7L atau P71L ya online-nya Iya, ya. yang online ya. Kalau dibandingkan sama P7K, itu secara fitur hampir sama juga nih. Gitu. Berarti kan yang paling kerasa nih, Bang, kan katanya itu di refresh rate nih, Bang. Ternyata masih 60 Hz nih, Bang. Menurut lu gimana tuh, Bang? Nah, itu sih agak-agak sedikit ini ya. Agak sedikit upgrade-nya tuh kalau dilihat tuh kurang ya di 2026 ya. Iya, makanya. Karena fitur 60 Hz-nya itu kan masih di pocket 60 Hz ya. Nah, tapi dia juga pasti DLG 120 Hz juga. Dan juga dia pastinya 2K 120 Hz juga. Tapi permasalahannya ini 43-nya ada atau enggak. Nah, itu dia tuh. Itu tuh. Menurut Mas Yusuf gimana ini? Karena brand lain tuh ada 43 120 Hz-nya. Kalau buat gaming sih menurut gua sih itu kerasa banget sih, Bang. Kalau kita tembus di 120 sampai 144 Hz, apalagi buat game-game yang berat nih, yang game-game FPS nih kayak main Valorant, Call of Duty gitu-gitu sih, Bang. Dan apalagi buat gamer nih ya kan cocok banget sih kalau nyari yang FPS-nya refresh rate-nya tinggi gitu. Berarti menurut lu gimana nih, Bang? P7L tuh kurang serius apa emang cuman buat nonton aja nih, Bang? Menurut lu gimana tuh? Ya kalau upgrade-nya dari segi harganya ya, kan P7K kan hampir sama nih. Cuma ada perbedaannya nih katanya nih. Perbedaannya itu adalah brightness-nya nih. Brightness-nya kan setidaknya katanya dia lebih tinggi sedikit. 450 nits kalau nggak salah tipikalnya ya. Nah itu sama dengan seri 2023 dia, TCL C655. Karena banyak juga yang bilang C655 itu lebih bagus sama dengan P7K karena lebih terangnya itu brightness-nya. Nah P7K ini sama nih sama C655 karena kita juga masih belum nyoba pasti nih barangnya belum kita coba ya. Jadi kita belum bisa bener-bener mastiin nih karena P7K kan sama sekarang ini kan dia panelnya SPA yang kontrasnya bagus tapi agak gelap jadinya. Gimana tuh Mas Yusuf? Berarti upgrade yang kerasa tuh nggak drastis lah ya, Bang. Jadi kalau menurut Bang Ahmad nih, mending mana nih, Bang? P7L atau P7K nih jadinya nih? P7L atau P7K? Karena kan mengingat visualnya ya agak-agak enak dilihat lah ya, mulai dari kayak 400 nitsnya kan brightness-nya tadi kata Bang Ahmad sampai 400 sampai 450 nits. Tapi secara visual nih, Bang, lebih enak dilihat. Menurut Abang upgrade yang kerasa tuh mending pilih mana gitu? P7L atau P7K nih, Bang? Kalau balik lagi sih di harga ya. Karena gue lihat di pasaran ya, kayak P7K atau T6C lah yang sering ditanyakan. T6C kan di harga 39 sampai 4 jutaan ya. Nah, kalau P71L atau P7L itu di harga 4.500.000-an nih. Lumayan 500.000 nih harganya nih. Lumayan ya. Itu mungkin teman-teman juga pasti agak ngeluarin budget 500 untuk upgrade tuh agak-agak lumayan ya. Betul. Dan ini juga karena baru ya, kita nggak tahu nih 3 bulan atau 6 bulan nantinya
harganya nanti akan sama atau enggak karena ini baru ya. Baru banget ya. Dan kita juga belum tahu upgrade-nya tuh sebagus apa. Iya gitu ya. Jadi kalau menurut gue ya P7L masih layak kalau menurut gue ya. P7L masih layak ditimbangkan dari beberapa upgrade-nya. Kita juga lihat chipsetnya juga agak sedikit lumayan ada peningkatan dari segi prosesornya sama RAM-nya. Walaupun kecepatan RAM-nya ya. Berarti kalau Jadi kalau secara visual tuh nggak kelihatan lah ya. tapi ada beberapa hal yang ditingkatkan. Nih misalkan P7K ada diskon nih Bang, menurut lu ambil nggak Bang? P7K Ada diskon lah ya, misalkan nanti nih di dapat di 3,8 gitu. Ya masih T6C atau P7K sih. P7K ya. Oke. Tapi kalau nanti 43-nya ada DLG 120 Hz, ambil P7L. Oke. Sip. Oke, Bang, kita masuk nih Bang ke segmen 3 nih yang di dia kelasnya nih upper entry level. Berarti ini entry level naik sedikit nih. Sedikit, betul. Jadi upper entry level berarti di bawah mid range lah. Betul Bang. Nah, jadi ini yang gue paling penasaran nih Bang, yaitu P8K sama P8L nih. Banyak teman-teman juga nih di kolom komentar tuh yang nanya tuh Bang. Iya. Menurut Bang Ahmad gimana nih? Jadi P8K atau di sini lumayan nih upgrade-nya nih lumayan serius banyak, ya lumayan serius. Karena P8K kan dia belum mini LED nih sebelumnya, tapi 144 Hz 4K dan dia juga kalau nggak salah itu di ukurannya gede-gede. Sedangkan sekarang P8L itu sekarang mini LED. Mini LED. Nah ini mungkin nanti lawannya tuh kayak Hisense E8S tuh yang baru. Nah ini nanti lumayan nih banyak pertimbangan teman-teman nih. Jadi ini masuk QD mini LED. Berarti kalau P8K berarti masih QLED dong? Biasa Bang? Masih QLED 4K tapi hertznya lumayan tinggi tuh kalau nggak salah 144 Hz. Kalau nggak salah ya. Kalau itu kayaknya itu juga dia inch-nya juga lumayan gede. Nggak ada ukuran kecilnya kalau nggak salah. Sedangkan ini kalau nggak salah ya kalau benar-benar masuk ke Indonesia nih itu lumayan di angka inch-nya di 55 mungkin. 55 65 mungkin ada. Oke. Berarti selain refresh rate yang tinggi tadi Bang, efek yang bisa kelihatan nih Bang, yang kalau teman-teman mau beli, yang bedanya apa sih Bang? Yang paling selain tadi QLED, kan tadi P8K masih QLED, kalau yang P8L udah mini LED nih Bang, apalagi Bang menurut Bang Ahmad? Mungkin yang pastinya secara fitur gaming juga awalnya udah lengkap juga sih di P6. Jadi perbedaannya cuma itu doang sih, tapi itu lumayan besar upgrade-nya karena QLED ke mini LED itu lumayan. Karena, nah berarti kalau tadi kan game nih, berarti kalau nonton film gelap-gelapan nih Bang, menurut Bang Ahmad bedanya kelihatan nggak sih Bang? Tadi kan kita ngomong game nih, kita coba ke. Nah kalau nonton apalagi Dolby Vision ya, untuk kepekatan hitamnya ya lumayan karena mini LED kan udah kan. Setidaknya ini entry level upper mid entry level yang mungkin di harga 7 jutaan atau 8 jutaan yang pilihan menarik sih kalau menurut gue, karena di atasnya itu sekarang ada Q6 CTCL atau Hisense E8Q. Nah itu kan nanti di 2026 pertengahan nanti ini salah satu penggantinya nanti. Jadi ini kan P8L nanti sama Hisense E8S. Oke. Dan katanya ini P8L udah kan tadi tembus 144 Hz, katanya bisa sampai 288 Hz nih Bang. Nah DLG-nya betul. Jadi di Full HD nanti mungkin teman-teman mau main Valorant tuh. Nah itu dia tuh. Itu dapat 288 Hz atau 240 Hz lah itu maksimalnya. Oke, berarti dia udah mulai serius lah nih ya di upper mid range nih. Oke Homies, sebelum lanjut pembahasan jangan lupa nih buat subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kasih komen, like, dan hype kalau suka video ini dan dislike kalau nggak suka ya.
Nah, segmen 4 ini pastinya segmen mid range. Di sini banyak banget dari teman-teman juga nih yang nyari TV ini karena TV mid range ini sudah masuk QD mini LED, Oke. yaitu TCL C6K di 2025 dan sekarang adalah C6L. Betul. Nah, ini lumayan nih karena C6K sebelumnya tuh agak-agak ini ya, agak-agak lumayan dibandingkan brand lain itu agak-agak lumayan kurang. Tapi di C6L ini, nah peningkatannya lebih oke dibandingkan C6K. Oke. Berarti ini masuknya TV paling value lo ya Bang di 2025 yang C6K nih. Udah Untuk- mini LED juga ya Bang? Untuk mid range-nya ya. Oke, nah kalau C6L nih Bang, lebih bagus. Lebih bagusnya tuh apa aja sih Bang di C6L? C6L ini yang pastinya pertama itu adalah titik lokal dimmingnya. Titik lokal dimmingnya itu akan sedikit lebih banyak dibandingkan C6. Paling oke nih di harga segini, gue nggak tahu ya harganya. Harganya kan belum ada di e-commerce nih. Betul. Apakah nanti dia lebih tinggi dibandingkan C6K? Iya. Karena untuk brightness-nya dia lumayan nih, natifnya bisa di 1000 berapa ya, 1500an nggak salah ya. Sedangkan C6K itu terakhir kita tes itu cuma di 800 nitsan. Oke. Gitu sih, emang pastinya akan lebih bagus. Tapi yang gue dengar juga belum banyak yang review nih Bang ya? Ya, belum banyak yang review karena di Eropa pun sedikit. Oh sedikit, oke. Oke, berarti kalau gue beli ini agak gambling dong kalau beli sekarang Bang. Karena kan gue juga mau nyari belum ada yang banyak review nih Bang. Menurut tuh gimana tuh kalau gitu? Di e-commerce juga belum ada. Nah itu dia tuh. Di e-commerce ini yang susah juga nih. Ini nanti di kuartal keberapa nih masuknya nih? Kuartal kedua atau mungkin di bulan-bulan kelima atau keenam mungkin itu sih. Cuma yang mungkin kesabaran kali ya. Nah itu dia tuh. Beli tadi apa? C6K atau Q6C yang sering punya ya. Atau brand lain nih. Nah ini agak-agak lumayan bingung nih, atau nanti nunggu C6L aja nih. Iya nih. Nah itu sih. Tapi kalau menurut tuh nih Bang, kalau harga-harganya mirip-mirip nih C6K sama C6L, menurut tuh ambil mana Bang? Karena ya kan tunggu C6L sih kalau C6L. harganya mirip ya. Tapi kalau beda sejuta ya Q6C aja sih. Q6C. Tapi kalau emang ada kan yang bener-bener pengen kualitasnya, ya udah gue pengen yang terbaru lah ibaratnya. Karena chipset dan yang lain-lainnya pasti akan upgrade ya, OS-nya pasti upgrade juga kan. Ya nggak apa-apa lah, gue nunggu aja nih. Nah itu mungkin ada beberapa orang yang berpikir kayak gitu. C6L ya. Iya. Oke Omis, masuk nih segmen kelima, yaitu ada upper mid range di C7K di 2025 dan C7L di 2026 nih Bang. Nah ini yang paling tunggu-tunggu juga nih Bang, ngebahas ini nih, gimana nih Bang menurut Abang? Nah ini yang mungkin ini kan upper mid range ya. Ya. Ini juga lumayan banyak juga ditanyakan di kolom komentar kita, dimana sebelumnya di 2025 C7K adalah upper mid range yang terbaik menurut gue di tahun 2025. Dan C7L di 2026 ini juga yang terbaik ya di kelasnya di harga 14 sampai 15 jutaan. Tadi kan mid range kan 8 sampai 10 jutaan ya di 55 inch-nya. Nah, ini di 55 inch-nya di harga 14 sampai 15 jutaan. Dan ini C7L menurut gue juga yang terbaik nih, Cuk. Berarti udah mantep banget dong ya Bang. Benar. Nah, terus di C7L nih Bang. Apa aja sih Bang? Di C7K dulu nih. Gue bahas di C7K dulu. Kira-kira apa aja nih Bang yang udah kelihatan nih? Di 7K itu pastinya pertama titik lokal dimmingnya bener-bener lumayan banyak dan juga brightness-nya. Jadi tipikal brightness-nya juga lumayan tinggi tuh. Nah di C7L itu meningkat lebih secara di atas kertas dan juga kita lihat tampilannya juga bener-bener oke banget. Gitu. Dan dengar-dengar dia udah SQD mini LED juga nih Bang? Nah benar, jadi di 2026 dia ada beberapa fitur yang upgrade ya di panelnya. Yang pertama adalah SQD
ini ya, Iya, mini LED ya, mini LED, betul. SQD mini LED yang dimana di sebelumnya itu cuma QD mini LED. Oh, C7 juga tuh kiri mini LED biasa ya? Iya, tapi sayangnya SQD mini LED belum masuk di C6L-nya, cuma ada di C7L-nya. Oke, Nah, oke. dan juga Iya, untuk panelnya itu juga dia upgrade juga ke 2.0. Nah, makanya C7L ini gue bilang after metering yang bener-bener worth Worth it. it banget ya bang. Iya, Karena kan brightness-nya juga dengar-dengar nih sampai 3000 nits nih bang. bener 3000 nits. Jadi dia kemungkinan kemungkinan Dolby Vision 2 bisa ada Masuk. di TCL C7L. Mantep ya. Berarti Mantap, bedanya nih kerasa nggak sih bang menurut lu bang? berasa banget. Kerasa banget ya. Apalagi Dolby Vision-nya ya. Karena Dolby Vision-nya itu dia punya settingan sendiri, bukan dari settingan dari apa namanya TV-nya Oke oke. gitu. Berarti kalau C7L nih bang buat nonton film dan gaming tuh makin mantep dong bang. Makin mantap secara visual, mantap secara fitur juga mantap. Ini mungkin salah satu pilihan yang mana kita kadang milih OLED nih, Iya. takut nih, masih takut-takut. Nah, C7L itu salah satu pilihan Solusi lah ya. menarik, solusi menarik ya. Oke. Berarti kalau C7K lagi diskon nih bang, menurut abang apa ngambil C7K aja atau sabar nih, mending C7L aja deh sekalian. Nah, walaupun ya bedanya 1 juta, gue akan tetap menunggu P7L. C7L. Walaupun beda 1 juta ya, Iya. karena menurut gue masih worth it ya. Misalnya dia di angka 16 juta nih, P7 P7K, C7K itu 15, menurut gue masih worth it sih. Di Menurut C7L. gue ya. Iya. Nah, tadi kan apa namanya upper mid range kan, Upper mid-range, di harga 14 sampai 15 jutaan itu masih terjangkau buat penonton kita. Nah, oke, gue tambahin sedikit nih untuk flagship seri TCL terbarunya yaitu TCL C8L. Nah, ini bener-bener gila nih, Cuk. Kenapa nggak kita masukin di sini ya? iya Karena harganya lumayan. Berapa tuh bang kalau bisa tuh? Harganya mungkin di atas 20 ya. 20. Dimana penonton kita di sini kan angka 15 jutaan itu udah paling inilah, paling dicari lah untuk penonton kita yang mungkin kalau mending lah. Berarti itu minimal di berapa inch bang? 55 mungkin ya? ada. 55 ya? 55 mungkin ada. Nah, ini karena fiturnya bener-bener oke di C8L itu katanya udah hampir mirip dengan OLED. Wah, gue penasaran sih, pengen lihat. C8. Tapi nggak tahu ya, ini ada di e-commerce di Indonesia atau enggak nantinya. Dia bakal rilis kapan nih bang? Kira-kira di kuartal berapa sih bang? Di kuartal, ya mungkin sama di kuartal keduaan. Kedua ya? Di bulan-bulan ke-6. Bulan ke-6 ya? Oke. Itu sih. Oke Omis, di kesimpulan gue coba rangkum ini. Di P6 itu hampir sama ya, rata-rata tuh di P7 dan P7 ada upgrade tipis-tipis sih. Di P8 udah mulai lompat nih, dan C6 tergantung harga juga. Dan C7 paling worth it sih kalau budget ada ya bang ya. Nah kalau itu rangkuman gue nih bang. Kalau dari Bang Ahmad gimana nih rangkumannya? Ya hampir mirip-mirip sih. Dimana P6L ya mungkin sama, ibaratnya nggak terlalu jauh ya, karena betul. dimana harganya harganya mungkin di press bener-bener segitunya kan. Jadi ya dan dimana P7L, C7L adalah yang paling worth it. Paling worth it lah ya. Dan P7L kemungkinan apakah dia akan sama sama C655 nanti teman-teman jangan pantengin channel kita, pastinya nanti kita akan review apakah nanti benar-benar sama C655 dengan brightness dan yang lain-lainnya untuk kualitas gamingnya ya pastinya lah. Berarti ini intinya tuh bukan soal baru atau lamanya ya, tapi lebih ke value di harga saat itunya ya bang ya. Benar, karena di e-commerce pun masing-masing beda-beda nih dapatnya nih. Makanya itu tuh. Misalnya bulan tangga kembar, misalnya di Mas Yusuf potongannya cuma 300. Betul. Mungkin di Shopee saya, Beda-beda, di ya. e-commerce saya mungkin
500.000 kan itu beda-beda. Makanya tuh. Jadi teman-teman pintar-pintar untuk huntingnya. Betul. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Lebih pilih seri yang lama, yang diskon, atau langsung ke yang terbarunya aja nih? Pastinya tulis komentar Betul. di Komentar kolom di bawah ya. komentar ya, Oke. pastinya. Karena jujur nih bang, sekarang milih TV itu makin ribet ya bang ya? Benar. Heeh. Pilihannya lebih akan banyak, Betul, Bang. brandnya banyak, seri lama atau seri baru. Iya, iya. Nah, itu tuh. Makanya solusinya pantengin channel kita ya bang ya? Benar. Betul. Nah, selesai juga nih diskusi elektronik kita hari ini nih tentang seri lama atau seri baru dari TCL. Nah, Di 2025 dan 2026 pastinya. So, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Thank you for watching and Bye-bye. bye-bye.